Pengertian sosiologi. Istilah sosiologi pertama digunakan oleh Auguste tahun 1798 sampai 1857. Sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Dalam studi sosiologi ada dua bagian utama, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Sosiologi sebagai ilmu tentang gejala sosial juga disampaikan oleh Pitrim A. Sorokin. Pitrim A. Sorokin menyatakan bahwa sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Selain itu, sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Manson mengatakan ada 3 jenis sosiologi. Ketiga jenis sosiologi itu adalah sosiologi umum atau sistematis, sosiologi komparatif, dan sosiologi struktural. Tujuan sosiologi umum atau sistematis adalah menemukan elemen dasar dari gejala sosial. Tujuan sosiologi komparatif. Objek sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari kata sosius dan logo sosius, yang berarti ilmu yang mempelajari masyarakat. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Ada berbagai pandangan tentang masyarakat. Selo Somardian mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Ralph Plimpton, masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Dan masih banyak lagi pandangan menurut para sosiolog. Masyarakat sebagai objek studi sosiologi merujuk pada sejumlah manusia yang telah sekian lama hidup bersama. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah 1. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. 2. Memiliki sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dan masyarakat. 3. Manusia yang hidup bersama merupakan kesatuan. Spesialis sosiologi. Sosiologi secara umum berfokus pada studi tentang perilaku manusia dalam masyarakat. Namun, sosiologi umumnya memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam melihat objek sosiologi. Ketertarikan yang berbeda-beda tersebut menumbuhkan berbagai spesialisasi dan subilmu dalam sosiologi. Beberapa ide mendasar dalam sosiologi. Terdapat ide yang mendasar disepakati oleh hampir semua sosiolog tentang objek sosiologi. Ide atau konsep mendasar itu adalah 1. Masyarakat dan latar belakang sosial lainnya seperti nilai dan norma sosial adalah hasil karya produk manusia. Contohnya, pada zaman dahulu dalam masyarakat kita terdapat larangan memotong kuku di malam hari karena dianggap tabu, namun larangan ini sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. 2. Masyarakat memengaruhi dan membentuk perilaku manusia. Contohnya perubahan model pakaian dan model rambut. Sosiologi dan pengetahuan umum atau common sense. Riset sosiologi telah membuktikan bahwa banyak berbagai hal serta penjelasan yang dianggap umum justru salah. Contohnya, semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan. Pengujian ulang atas pandangan-pandangan umum itu menjadi perhatian sosiologi. Masalah lebih lanjut dari penjelasan berdasarkan pengetahuan umum berkaitan erat dengan kepercayaan dari suatu masyarakat pada periode tertentu. Tidak semua temuan sosiologi menggusur pengetahuan umum. Hasil karya sosiologi telah berkontribusi pada pembentukan pengertian umum di masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Walau Setiap demikian, ilmu pengetahuan sosiologi beberapa memiliki unsur perbedaan pokok dari yang tergabung pengetahuan dalam satu umum kumulatan, pada dua hal yaitu penting, pengetahuan yang yaitu tersusun secara 1. sistematis. Oleh Para karena sosiologi itu, menggunakan sebagai ilmu imajinasi pengetahuan sosial. memiliki fungsi 2. mengkaji gejala Para sosial di sosiologi masyarakat. melihat Dan karena bukti-bukti itu, dari sosiologi suatu juga isu merupakan sebelum ilmu membuat sosial. kesimpulan. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yaitu 1. Sosiologi bersifat empiris. 2. Sosiologi bersifat teoritis. 3. Sosiologi bersifat kumulatif. Dan 4. Sosiologi bersifat non-etis. Tokoh pertama yang meletakkan sosiologi sebagai ilmu adalah Emile Durkheim. Ia menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Ia juga mengemukakan konsep bebas nilai. Menurut konsep ini, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan metode ilmiah. Sosiologi mengenal dua macam metode ilmiah, yaitu 1. Metode
metode kualitatif mengutamakan cara kerja. 2. Metode kuantitatif mengutamakan keterangan. Langkah-langkah utama dalam sebuah penelitian sosiologi adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Merumuskan masalah dan menentukan ruang lingkup penelitian. 3. Merumuskan hipotesis yang relevan dengan masalah yang diajukan. 4. Memilih metode mengumpulkan data. 5. Mengumpulkan data. 6. Menafsirkan data. 7. Membuat kesimpulan. Metode-metode di atas dapat dijadikan Hubungan acuan untuk sosiologi mengkaji dengan gejala ilmu lain. sosial yang terdapat Sosiologi di masyarakat. merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ilmu sosiologi ini sendiri merupakan ilmu murni yang digunakan dalam praktek sehari-hari. Hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu lainnya sedikit diantaranya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ilmu sosiologi merupakan ilmu dasar antropologi, dan yang kedua, ilmu sosiologi berkaitan erat dengan ilmu sejarah.